Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Untuk memupuk tali kecintaan kita terhadap tanah air, nasionalisme kita, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan perwakilan maju ke depan. Menyanyikan lagu langsung. Anak-anak dimohon berdiri. Berdiri, sini. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya. Anak-anak silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Nika akan mengabsen kalian. Nanti yang saya panggil tolong mengacungkan tangan. Abian Octaviano, Agil Akbaria, Alfiansyah, Almaira, Ananda Juan. Oke, berarti ada yang tidak masuk. Berapa anak? 2 anak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Islam, ya. Islam itu memiliki apa aja? Apa yang kalian ketahui tentang Islam? Agama kita. Ya, Islam itu merupakan agama yang paling sempurna, yang memiliki peraturan, memiliki hukum-hukum yang jelas. Ya. Walaupun seperti itu, tetapi pada kenyataannya atau pelaksanaannya itu bisa fleksibel. Tidak harus seperti itu, harus seperti itu, harus A, harus B, harus C. Tidak semuanya seperti itu. Walaupun ada hukum yang jelas, yang sudah tertera di mana?
di Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini nanti kita belajar bersama mengenai itu. Fleksibelnya itu apa? Ya, tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Itu ya. Jadi itu namanya rukhsah. Ada yang pernah mendengar kata rukhsah? Ada? Pasti nama rukhsah itu adalah apa ya? Awam dari telinga kalian. Apa sih sebenarnya rukhsah itu? Nah, ini sekarang Boneka mau bertanya, adakah di antara kalian yang tidak melaksanakan ibadah, ya, tidak melaksanakan ibadah, tetapi diperbolehkan? Nah, selain itu, kalau kalian melaksanakan ibadahnya itu, kalian akan mendapatkan dosa. Kira-kira apa itu? Pernah enggak seperti itu? Bu, saya enggak sholat. Tapi kalau saya sholat, saya pasti akan berdosa. Tahu ya? Ada? Yang perempuan khususnya? Ada? Jungkan tangan. Ya, apa? Ya, saat berhalangan atau datang bulan. Khusus yang cewek ya, yang cowok nggak usah marry. Yang cowok ada kira-kira? Mungkin ada kemudahan atau keringanan selain itu. Ketika di dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Itu namanya kemudahan dari sholat yang pertama. Nanti ada kemudahan-kemudahan yang lain. Itu ya. Nah, untuk kali ini nanti kita belajar bersama mengenai fikih, elemennya fikih. Bisa terlihat di belakang elemennya fikih. Ya, tujuan pembelajarannya nanti yaitu tentang memahami konsep rukhsah dalam perspektif mazhab fikih. Tujuannya seperti itu. Dan nanti setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran dan mampu menjelaskan makna rukhsah dengan tepat dan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, itu. Seperti itu. Kenapa kok ini penting? Kenapa kira-kira? Karena walaupun ini teori, biasanya teori sama praktek itu berbeda. Teori itu mungkin lebih sulit, prakteknya pasti lebih mudah. Nah, ini kenapa kok penting? Karena ada hubungannya dan selalu ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi, perempuan haid atau perempuan yang sedang berhalangan tidak bisa melaksanakan sholat. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita atau bukan? Iya. Nah, itu termasuk salah satunya. Atau mungkin puasa. Nah, perempuan, ini perempuan lagi ya, perempuan tidak boleh berpuasa ketika sedang berhalangan. Sama. Atau ketika dalam sholat. Sholat itu bisa digabungkan sholatnya. Karena kita dalam perjalanan jauh.
Ya, bisa dijamak ataupun dihosor. Itu ya. Jadi materinya nanti tentang memahami apa cah? Rukshoh yang tepat dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam rukshoh dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Sekarang silahkan kalian buka dulu buku kalian masing-masing. Buka bukunya, silahkan dibaca materinya. Udah? Selain di buku ini ada silakan dibuka di Chromebooknya. Tapi lihat di situ ya. Silakan dibuka di Chromebooknya. Di situ ada video mengenai rukshoh. Sudah? Sudah dibaca semuanya, anak-anak? Kalau sudah, silahkan kalian membuat satu pertanyaan mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Saya mau mengambil dari perderet, nanti silahkan membuat satu pertanyaan. Coba silahkan dari deret sebelah sini, angkat tangannya. Apa makna dari rukshoh? Sini. Ya, yang ketiga, sebelah sini. Sebelah sini, ada? Yang membuat pertanyaan? Satu saja. Acungkan tangan dulu. Ya. Apa tujuan berzakat? Oke. Masing-masing deret sudah ada satu pertanyaan. Nah, untuk itu kita bentuk kelompok. Nah, nanti kita berdiskusi bersama-sama, kalian berdiskusi bersama-sama. Untuk kelompoknya langsung berderet begini ya, Cah ya. Ya. Nanti silahkan kalian diskusikan dari pertanyaan yang sudah kalian sampaikan tadi. Gitu ya. Silahkan membentuk kelompoknya berhadap-hadapan di silakan ditulis dulu tadi soalnya apa. Setelah itu dikerjakan di lembar yang sudah saya beri.
Langsung aja wis, gak usah diambil, langsung ditulis masuk kelompok berapa, namanya soalnya apa, langsung. Yang maju 2 anak ya nanti. Pertanyaannya ditulis dulu, jawabannya ujungnya tok, sak kalimat tok. Silakan jawabannya bisa dicari di buku paket kalian atau di video tadi yang sudah kalian lihat tadi ya. Di video tadi ada beberapa materi, beberapa penjelasan. Silahkan diingat kembali, dicari, dibuka lagi videonya, dicari di situ jawabannya. Itu enggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, silahkan ditukar dengan kelompok yang lain, biar kalian bisa bertukar pengetahuan juga dari soal atau pertanyaan yang sudah dibuat per kelompok, ditukar dengan kelompok yang lain. Dibaca, setelah itu silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, dikembalikan lagi. Untuk diskusi sudah selesai ya, anak-anak?
Sudah, sekarang silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing, 1 atau 2 anak silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum. Salam dulu. Sudah? Silakan duduk. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi dari kelompok 2 silakan menanggapi dari presentasi dari kelompok 1. Bagaimana menurut kalian mengenai rukhsah? Ya. Itu ya dari kelompok 4 bisa mendengarkan tadi ya dari kelompok 1 dan 2 menanggapi dari kelompok 1. Silakan untuk berikutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Dalam sholat, mengapa seseorang tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan sakit? Orang yang sakit tetap melaksanakan ibadah kondisi sakit dan kesulitan. Namun pelaksanaan sholat orang sakit diberikan keringanan dan kemudahan. Untuk sholat tidak harus dengan posisi berdiri. Contohnya bisa dengan posisi duduk atau Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 3 silakan ditanggapi dulu. Yang dari kelompok 2, menurut kalian bagaimana mengenai orang yang sakit ya dalam keadaan sholat itu seperti apa? Ulangi lagi Bedis. Silakan kelompok 3 menanggapi kelompok presentasi dari kelompok 2. Ya, boleh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan dibaca hasil diskusinya. Yuk. Halo. Allah memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa. Pertanyaan 1. Ada kemudahan orang ada dan orang tertentu berpuasa. Dan Allah memberikan dan untuk meningkatkan puasa terutama pada orang-orang musafir, sakit, wanita yang haid,
atau nifas, wanita hamil atau menyusui, orang orang yang sudah orang yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 4 menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3. Kemudahan apa yang diberikan oleh umat Islam dalam hal berpuasa, begitu ya? Ya. Silakan tanggapi kelompok 4. Silakan ditanggapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, orang sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 4 silahkan maju membacakan hasilnya. Apa tujuan berzakat? Harta dari segala hal yang halal, memastikan bahwa harta yang diberikan adalah halal dan bukan hasil dari cara yang salah atau tidak benar. Pertanyaannya apa tadi? Apa tujuan berzakat? Tujuan berzakat. Oke, silahkan duduk. Kelompok 1 silahkan ditanggapi. Umat itu zakat. Apa zakat? Ada yang bisa memahami tentang zakat? Tujuannya berzakat? Tujuannya berzakat? Ada yang menanggapi dari kelompok 4? Silahkan di kelompok 3 atau kelompok 2 boleh menanggapi dari hasil presentasi kelompok 4. Rukhsah mengenai zakat. Yuk, acungkan jari dulu. Ya. Ya, tujuannya seperti itu. Lalu bagaimana rukhsahnya tentang zakat? Rukhsahnya apa? Yang kalian ketahui. Kalian kalau berzakat itu harus membayar dengan uang atau beras seperti itu? Nah, bisa uang, bisa beras. Tidak harus uang, tidak harus beras. Tapi kita diharapkan membayarnya dengan beras. Kalau memang belum ada berasnya, adanya uang, ya kita membayar dengan uang. Itu juga termasuk rukhsah. Oke, gitu ya. Presentasi selesai, beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, untuk memahami dari rukhsah kita pelajari dari sini, silahkan di
lihat ke depan. Ini pengertiannya. Pengertian rukhsah yaitu keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Nah, tujuannya apa? Memberi keringanan, memberikan keringanan, kemudahan, beban dalam kita beribadah. Tidak harus sholat walaupun kita tidak boleh sholat, seperti itu ya. Nah, itu termasuk keringanan dari Allah tanpa mengurangi hakikat atau esensi ibadah itu sendiri. Nah, ini rukhsah sholat. Tidak hanya ketika tadi yang kalian contohkan tentang sholat ketika orang sakit, ya. Ketika orang sakit, ketika orang sedang berhalangan, tidak hanya seperti itu. Di sini ada ketika dalam perjalanan jauh. Yang pertama, sholat jamak atau qashar. Nah, itu kalau jamak itu dengan menggabungkan dua waktu menjadi satu waktu sholat. Sedangkan sholat qashar dengan meringkas. Lanjutnya rukhsah puasa. Nah, ini sudah kalian buat tadi pertanyaannya mengenai rukhsah puasa, sama ya seperti ini ya. Jika orang sakit, wanita haid, ibu menyusui, dan juga musafir. Rukhsah zakat, ini zakat fitrah. Ini dapat ditunaikan dengan makanan pokok seperti beras, kurma, atau kebiasaan setempat. Maksudnya, jadi kalau di Madiun itu kebutuhan pokok atau makanan pokoknya apa? Nasi yang terbuat dari beras. Tetapi kalau di daerah lain mungkin ada yang gandum, mungkin ada yang kurma, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Jadi tidak harus beras, gitu ya. Kalau seumpama di daerah Papua sama di sini kan berbeda. Papua berarti gak harus beras. Ono nek golek beras mesti angel. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu berupa harta. Zakat yang ditunaikan dengan berbagai jenis harta. Tidak harus uang, boleh seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Zakat hewan ternak juga. Ini ya. Lanjutnya, rukhsah berhaji. Terus haji hiran. Hiran jenis haji yang dimungkinkan berjamaah untuk melakukan haji dan umroh dalam satu waktu. Jadi haji dan umroh bisa dilaksanakan bersamaan di satu waktu. Haji ifrad khusus untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan haji dilaksanakan? Ketika kita mampu. Pelaksanaannya kapan? Ketika kita menyembelih hewan kurban. Nah, itu ya, seperti itu. Sudah? Dari sini mungkin ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Sudah? Sudah memahami semua? Baik, kalau sudah, mari kita menyimpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari rukhsah yang sudah kita pelajari? Silahkan angkat tangannya, menyimpulkan, memberi kesimpulan, atau memberi apa yang sudah kalian tangkap dari
materi tersebut. Silahkan. Ya. Yuk, Sep. Yang kamu ketahui aja, enggak apa-apa, jangan hikmah. Belum ke hikmah. Ya. Yang dipelajari hari ini adalah keringanan atau adalah dilakukan karena beberapa sebab, yaitu bukan untuk orang yang sakit melakukan dari keringanan belakangan setelahnya. ya, betul. Ada lagi yang kalian pelajari hari ini bisa menyimpulkan dari puasa tadi seperti apa, dari zakat tadi seperti apa? Silahkan. Safira. Yuk. Kesimpulannya untuk materi pada siang hari ini. Apa? Mempelajari rukhsah, ya, tentang kemudahan. Baik, jadi kalian sudah bisa tahu ya, paling tidak kalian pernah mendengar apakah itu rukhsah. Ya, pernah mendengar kata rukhsah. Jadi bukan menjadi kata yang asing bagi kalian. Itu ya. Nanti untuk memantapkan kalian agar kalian memahaminya, nanti silahkan dikerjakan latihan soal yang sudah ada di buku paket kalian. Ya, dikerjakan soalnya, ditulis di bukunya masing-masing untuk memantapkan biar kalian paham betul mengenai rukhsah. Itu ya. Setelah itu ya sudah habis. Untuk tugas di rumah nanti silahkan kalian mewawancarai orang tua ataupun tokoh masyarakat ataupun Pak Ustadz ataupun teman kalian sendiri ya. Silakan kalian tanya, bukan terus diwawancara bagaimana ini. Nah, bukan seperti itu. Sekedar kalian bertanya, menambah pengetahuan ya, saling bertukar pengetahuan, tukar informasi mengenai rukhsah. Ya, silahkan kalian membuat wawancara. Kalau sudah, nanti bisa dipresentasikan minggu depan. Ya, hasilnya bisa dipresentasikan minggu berikutnya. Itu ya, itu tugasnya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kita memahami rukhsah, yaitu tentang kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah dalam ibadah. Nah, apa saja identifikasinya? 1. Apa rukhsah? Sholat. 2. Puasa. 3. Zakat. 4. Rukhsah haji. Nah, itu ya. Itu. Terus selanjutnya
Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa membawa kalian pada kehidupan kalian yang lebih baik lagi. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, walaupun dalam keadaan darurat atau walaupun dalam keadaan kita sehari-hari seperti ini. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.